Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul lagi untuk mengingat kembali, refreshing kembali apa yang termasuk dalam pelanggaran disiplin pada saat kita praktek kedokteran. Izinkan saya untuk share screen. Berikut adalah pelanggaran disiplin yang bentuk pelanggaran disiplin yang bisa terjadi pada saat kita berpraktek adalah pertama melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Hati-hati saudara sekalian, kompetensi itu biasanya sangat sering bahkan selalu mungkin ya dikaitkan dengan adanya bukti kompetensi. Bukti kompetensi bisa merupakan pelatihan-pelatihan yang telah kita laksanakan, kemudian dibuktikan dengan ujian atau mungkin dengan portofolio dan sebagainya yang ditetapkan oleh profesi. Ya, jadi kompetensi ini sangat penting. Dan untuk saudara sekalian yang memiliki kompetensi tambahan yang dikarenakan saudara sekalian melakukan pelatihan dan kemudian tersertifikasi dan mendapatkan kompetensi baru, kompetensi tambahan, maka sejawat seyogyanya mengajukan untuk dilakukan rekredensialing di rumah sakit sejawat sekalian. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional tidak secara baik. Jadi tugas tersebut misalnya tidak dilaksanakan, harusnya visitor tetapi tidak visitor, kemudian pasiennya terjadi perburukan tetapi tidak hadir. Nah, ini dikatakan sebagai tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, karena apa? Karena dapat berakibat buruk pada pasien. Kemudian berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran. Misalnya melakukan perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian misalnya melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai, over diagnostik, over treatment. Nah, ini akan merupakan perilaku tercela yang merusak martabat, bahkan merusak kehormatan, marwah dari profesi kedokteran itu sendiri. Nah, ini secara rinci ya. Kemudian tadi sudah kita katakan tentang tidak obrolkan tentang melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Kemudian tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai. Nah, inilah pentingnya proses kredensial di sebuah rumah sakit manakala ada berbagai pasien dengan berbagai kondisi. Kemudian rumah sakit ini sangat kompleks, kemudian memiliki berbagai subspesialis, maka jika ada pasien yang tidak sesuai dengan kompetensinya, maka sangat lebih baik untuk dilakukan rujuk, ya, rujuk. Atau jika di daerah yang jauh di wilayah Indonesia yang kita tahu jauh ini, maka kita bisa melakukan telekonsultasi. Telekonsultasi ini diperbolehkan menurut undang-undang. Kemudian mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, misalnya kita minta untuk tolong USG-kan saya sambil melakukan pekerjaan lain ya, misalnya, atau melakukan suntikan ya, tolong suntikan. Nah, ini misalnya yang disuntikan itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu ya. Nah, ini atau misalnya membantu menjahitkan. Nah, ini adalah satu bentuk dari rincian pelanggaran, terutama jika pasien tersebut kemudian mengalami kerugian ya, alami menjadi sakit dan sebagainya. Kemudian menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang kompetensinya dan kewenangannya tidak sesuai. Dan kemudian
bahkan tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut. Jadi misalnya kita akan tidak visite, kemudian titip ya kepada dokter jaga. Nah ini tentu saja tidak sesuai kompetensi dan kewenangannya. Ya. Kemudian apalagi jika ternyata dokter jaganya tersebut tidak melaporkan kepada DPJP-nya, maka dia kena yang nomor 1, praktek kedokteran dengan tidak kompeten, ya itu. Dan nomor 2, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai. Jadi dua-duanya menjadi tidak melakukan pelayanan kesehatan secara disiplin. Kemudian menjalankan praktek kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga sebenarnya tidak kompeten dan bahkan dapat membahayakan pasien. Nah, kita kadang-kadang memaksakan diri untuk praktek, padahal kita sedang tidak enak badan. Nah, kemudian kita mengerjakan pasien dengan lebih cepat. Sebenarnya tidak semata-mata kita membutuhkan finansial ya, tetapi kadang-kadang kita tuh nggak tega. Pasien sudah menunggu, atau kalau saya nggak praktek hari ini nanti numpuk, atau pasien sudah kadung datang, nanti kalau harus kembali lagi, ini pasien banyak yang dari luar kota. Nah, ini sebenarnya kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak murni berdasarkan finansial, tetapi apa boleh buat karena ini termasuk dalam pelanggaran disiplin. Kemudian dalam penata laksanaan pasien melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Over treatment, ya. Kemudian atau tidak melakukan yang harusnya dilakukan, under, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien. Contohnya, terpaksa tidak dilakukan pemeriksaan USG color Doppler pada pasien yang suspek ganas. Karena apa? Karena pembiayaannya tidak mencukupi. Nah, ini kan ada alasan pembenarnya. Maka kita buktikan dengan apa? Buktikan dengan PPK yang ada. Buktikan dengan PPK yang ada, kemudian buktikan dengan SOP yang ada, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Akhirnya pasien ini menjadi lebih melarat. Kemudian asuransi komplain. Nah, ini tentu akan ada kerugian. Nah, ini termasuk dalam pelanggaran disiplin. Kemudian tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran. Ini masih sering kita temukan dalam artian sebenarnya kita ini masih terbawa dalam pola praktek yang lalu. Di mana sudah biar dokternya aja yang berpikir, pasien dan keluarganya tidak usah berpikir. Nah, namun sekarang ini adalah sangat baik jika patient and people centered care, di mana pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi, memiliki hak untuk memilih mana-mana yang kita berikan arahan yang dapat dilakukan dalam upaya penyembuhannya. Karena apa? Sekalian, banyak juga ditemukan bahwa pasien-pasien yang memilih sendiri tersebut, satu, dia merasa puas dengan pilihannya, walaupun nanti misalnya kurang berhasil, dia tidak akan menyalahkan, dan juga dia tahu kondisi dia sebenarnya. Misalnya saja, saya ini sebenarnya memang rasanya sudah harusnya demikian. Saya sudah misalnya di NR gitu ya, saya sudah di NR saja tidak apa-apa. Nah, ini sesuatu yang setelah kita berikan penjelasan yang jujur. Tapi kalau kita tidak memberikan penjelasan yang jujur, mungkin pasien tersebut justru bingung, saya ini mau apa, mau diapain, kemudian justru banyak menimbulkan komplain ini nanti ya. Kemudian melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya. Nah, ini sangat penting karena ini terkait dengan hal yang bagian tubuh seseorang, di mana seseorang itu bisa kaget ya. Loh, kok saya tiba-tiba
diambil indung telur saya? Saya kan hanya kista, kenapa tidak diambil kistanya saja? Nah, ini kita kadang-kadang perlu untuk melakukan pemberian inform consent yang secara detail, termasuk hal-hal yang jika terjadi perluasan tindakan ataupun perluasan pengobatan nantinya. Nah, ini harus kita detailkan sehingga pasien nanti bisa mengira-ngira apa yang akan dia lakukan pada dirinya, kemudian pada keluarganya, bagaimana dia mengatur keluarganya, bagaimana mengatur pembiayaan dan kehidupannya berikutnya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kemudian pelanggaran disiplin yang berupa dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan rekam medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi. Kalau alasannya lupa, maka ada yang mengingatkan. Dan kalau lupa itu tidak sering-sering. Nah, kalau tidak lengkap itu harus dilengkapi. Karena apa? Karena jika tidak lengkap, maka itu hanya berupa dokumentasi, tapi bukan berupa informasi yang dapat dianalisis. Kemudian melakukan perbuatan yang atau juga tidak lengkapnya tadi bisa membawa efek pemahaman apakah melakukan sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa harus lengkap. Kemudian melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Jadi di sini kita bisa tahu bahwasannya harus sesuai dengan ketentuan dan itu dilakukan ada petunjuk pelaksanaannya, ada timnya dan sebagainya, dan ini untuk berapapun usia kehamilan. Nah, ini kalau ada misalnya dari sejawat selain Opjin kemudian mengirimkan dengan tumor CA misalnya, kemudian mengirimkan kepada sejawat Opjin, mohon mungkin tidak disampaikan Mbak ini nanti ke dokter Opjinnya untuk dilakukan pengguguran. Nah, karena ini akan menimbulkan kasus juga jika dokter Opjin tersebut misalnya harus melakukan kajian ulang, harus membentuk tim dan sebagainya. Kemudian pasien juga datang dengan ingin segera aborsi dan sebagainya, ini sangat membahayakan. Kemudian melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya. Jadi kalau ada DNR, itu do not resuscitate, itu bukan mengakhiri kehidupan. Akhir kehidupan itu lebih berarti bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki harapan hidup. Dia bukan end state. Nah, tetapi kita akhiri. Nah, ini adalah satu hal yang buruk. Jadi, bagaimana menentukan DNR itu ada timnya. Dan setiap rumah sakit mohon untuk memiliki aturan regulasi tentang hal ini. Dibentuk tim untuk pembuatan DNR ini bagaimana. Kemudian menjalankan praktek kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktek kedokteran yang layak. Nah, oleh karena itu di Indonesia ini ada yang namanya Batra. Ya, Batra itu ada S1-nya juga ada. Nah, untuk ini biasanya terkait dengan Batra ya. Batra atau kalau yang justru bukan belum detail ilmunya itu ada hatra. Nah, ini kita perlu mempertimbangkan ulang, kita harus membuat regulasinya pada rumah sakit sejauh sekalian karena ini kadang terkait dengan health tourism nantinya. Ya, dengan health tourism ini mana-mana yang dapat membuka pintu pelanggaran disiplin ini supaya diperhatikan. Kemudian melakukan penelitian dalam praktek kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik atau ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah. Jadi menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Bisa berupa penelitian yang kayaknya bagi kita tidak merugikan, tapi sebenarnya ada ruginya juga.
yaitu misalnya rugi waktu, kemudian kita tidak memperhatikan bahwasanya ternyata kemudian informasi tersebut bocor. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Tidak melakukan pertolongan darurat. Nah, pertolongan darurat ini bisa terjadi dimanapun, di bagian manapun dari rumah sakit. Bukan hanya di unit gawat darurat. Oleh karena itu, maka manakala ada kondisi yang darurat, setiap rumah sakit harus memiliki prosedur, memiliki regulasi terkait dengan kondisi darurat ini. Kemudian menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan atau etika profesi. Udah nggak mau pasiennya cerewet. Nah, itu tidak dibolehkan, tidak sesuai dengan disiplin kedokteran. Berikutnya adalah membuka rahasia kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Jadi, manakala rahasia kedokteran itu kadang-kadang kita tuh nggak sengaja ngobrol di lift tentang seorang pasien. Nah, ternyata ada orang lain lagi yang kayaknya sih nggak perhatian, tapi kita nggak tahu. Tiba-tiba ya rekam dalam video. Nah, ini sangat bahaya. Jadi, kita sebaiknya tidak membicarakan kondisi pasien kita di ruang-ruang publik. Hati-hati pada rumah sakit yang dinding-dindingnya bisa saling mendengar ya. Kemudian membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Tolong buatin ya surat sakit, tolong buatin ya surat sehat, tolong buatin ya surat naik pesawat, tetapi tidak sesuai, tidak memeriksa dahulu, ini tidak boleh ya. Kemudian turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman mati. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafza, yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan etika profesi. Lagi-lagi ini tentu harus dibantu oleh manajemen rumah sakit untuk memberikan regulasi pada siapa yang boleh meresepkan, jumlahnya berapa, untuk pasien bagaimana. Dan harus ada regulasi pengawasannya dan monefnya. Kemudian ciri pelanggaran lain lagi adalah melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien di tempat praktek. Cubit-cubit, kemudian pelecehan seksual, jawal-jawel, atau mengintimidasi pasien, kamu harus ke saya lagi ya. Itu atau misalnya tidak melakukan hal yang fisik, tetapi kata-katanya kasar. Nah, ini juga merupakan tindakan kekerasan, bullying. Kemudian menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya. Wah, ini. Jadi atau mungkin bukan haknya, belum haknya. Nah, ini bisa saja ini. Kemudian menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat atau alat kesehatan. Nah, ini golongannya gratifikasi. Kemudian mengiklankan kemampuan pelayanan atau kelebihan kemampuan atau pelayanan dimiliki, baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan. Nah, jadi iklan atau branding, personal branding ini harus hati-hati. Jangan memberi kepastian bahwa penyakit ini bisa disembuhkan oleh. Ini tidak boleh ya, karena apa? Ini bisa menyesatkan. Memberikan keilmuan yang menyesatkan itu juga atau ada kemungkinan orang tersesat. Karena kadang-kadang cara kita bicara, cara kita memberikan keilmuan tersebut diterima dengan pemikiran yang berbeda. Nah, ini kita harus memilih betul-betul kalimat-kalimat yang kita sampaikan di ruang publik. Kemudian ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol, serta zat adiktif lainnya merupakan pelanggaran disiplin. Kemudian berpraktek dengan menggunakan STR atau SIP
dan atau Serkom yang tidak sah. Nah, ini maka penting untuk komite medik di setiap rumah sakit bersama jajaran manajemen bagian HRD untuk selalu meneliti kebenaran STR, SIP, dan Serkom. Kemudian ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik. Nah, ini juga penting untuk setiap rumah sakit secara jujur dan terbuka, manajemen terbuka dengan para dokter sekalian dalam menentukan jasa medik. Jadi tidak boleh berdasarkan, oh pasien ini besar khusus 5. Nah, tidak boleh. Asuransi ini, jadi harus pelayanan itu harus seragam. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dengan pelanggaran disiplin. Jadi kalau ada sejawat kita yang tertimpa musibah, kemudian MKDKI membutuhkan informasi dari kita, dokumen kita, dan alat bukti lainnya, maka kita wajib untuk membantu. Baik, sejawat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam refreshing siang hari ini. Tidak ada salahnya kita untuk sering melakukan refreshing karena dalam keseharian kita bekerja ini, dalam berpraktek ini, terkadang kita tidak mendapatkan pasien yang benar-benar hitam atau putih. Tetapi kita mendapatkan kondisi yang abu-abu, bagaimana kita harus berkolaborasi interprofesional dan berkolaborasi dengan sejawat kita, maka kita harus selalu ingat tentang disiplin kedokteran, di samping etik kedokteran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.